Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arum Oktaviani, NPM 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS dari ekonomi internasional. Di sini saya mengambil PT Indofood. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari perusahaan PT Indofood. Jadi PT Indofood ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklarifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen: produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan ini menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya itu melalui anak perusahaannya. Jadi produk-produk dari PT Indofood ini mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus yang bernutrisi. Bisnis bogasarinya ini terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. Selain itu beberapa merek utama bogasarinya yaitu Cokro Kembar dan Segitiga Biru. Segmen agrobisnisnya ini mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan juga penggilingannya, serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega. Bisnis budidaya dan pengolahan sayuran perusahaan ini dijalankan oleh anak perusahaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi perkembangan perusahaan dari PT Indofood ini. Jadi terdapat 3 hal utama yang menjadi strategi penting bagi PT Indofood, yakni linkage, learning, dan leverage. Proses linkage ini dapat berjalan apabila 3 poin yang menjadi basis strategi itu telah terpenuhi, yaitu diantaranya dukungan dan akses terhadap pemerintah, konektivitas dengan lembaga terkait, dan hubungannya dengan klaster industri. Proses learning ini diketahui dengan adanya transfer pengetahuan yang diperoleh Indofood tidak hanya dari entitas anak perusahaannya, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan yang telah lebih dulu mapan dan juga dari keberagaman tim research dan development yang menjadi tahapan strategi belajar bagi PT Indofood. Pada proses leverage lebih fokus menggunakan pendekatan perspektif echelon dan mendapatkan bahwa produk unggulan itu didapatkan dari keberadaan top team management. Keberhasilan dari PT Indofood ini untuk menganalisis peluang dan tantangan perusahaan itu melalui G5 strategi juga mengantarkan Indofood untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dengan strategi yang tepat. Analisis yang mendalam serta selalu mengikuti perkembangan pasar dilakukan oleh Indofood melalui upaya akuisisi, aliansi, joint venture, dan lain-lainnya sehingga dapat menghadapi kompetensi perdagangan global. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah terhadap perusahaan PT Indofood ini. Jadi pengawasan MNCS khususnya masalah relevansi terhadap negara-negara dunia ketiga, negara maju cenderung tidak ingin melepaskan keuntungan dari dua sistem ekonomi internasional tersebut. Terbentangnya batasan-batasan yang samar antara urusan internal dan eksternal menambah potensi akan peran politik sehingga MNCS ini tidak dapat dihindari untuk bermain sebagai para aktor pada persimpangan kebijakan domestik dan luar negeri. Peran perusahaan multinasional ini telah menjadi aktor-aktor penting dalam politik dunia dalam pengertiannya bahwa membuat keputusan-keputusan kritis di atas nama para pemimpin-pemimpin politik itu mungkin tidak menguasai sepenuhnya. Jadi dampak jangka panjang dari MNCS terhadap dunia dalam negara-negara bangsa sendiri mengklaim kedaulatan adalah mempertanyakan peran MNCS sebagai para aktor non-negara. Peran MNCS itu sendiri kebanyakan menantang negara-negara bangsa. Mereka juga menantang fondasi-fondasi dari sebuah sistem global. Tumbuhnya MNCS yang secara menakjubkan dari jenis-jenis lain para aktor-aktor non-negara itu menantang teori bahwa negara sentris tradisional dan politik internasional yang meyakini bahwa negara-negara bangsa itu merupakan aktor utama di atas panggung dunia. Oleh karenanya negara mempunyai maksud dan kekuasaan tertentu. Dalam era perpolitikan modern ini hendaknya mengakui bahwa terlihat pergolakan yang menonjol bahwa politik dunia kontemporer itu juga harus mengakui pengaruh para aktor non-negara terhadap kemampuan pemerintah
yang mana untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan politik dan terhadap ikatan-ikatan di kalangan mereka. Para aktor non-negara ini membantu membangun dan memperluas agenda-agenda kebijakan luar negeri dari para pembuat keputusan nasional dengan bertindak sebagai transmisi melalui kebijakan-kebijakan suatu bangsa. Jadi penting untuk tidak melebih-lebihkan dampak para aktor non-negara terhadap politik dunia. Akan tetapi bukan berarti juga hanya menganggap bahwa fokus negara bangsa dalam pelaku politik internasional itu sebagai penentu tunggal dari nasib bangsanya. Selanjutnya, analisis terhadap perkembangan perusahaan Indofood yang ada di Indonesia ini. Perkembangan produk sejak saat itu seperti produksi mie instan melalui meningkatnya baik untuk keperluan masyarakat Indonesia sendiri ataupun untuk keperluan ekspor, dan keempat, produk mie instan yang tadinya itu mampu mencakup sukses baik di pasar lokal maupun internasional dengan terutama produknya itu Indomie. Jadi strategi marketing yang ada dalam PT Indofood ini yang mana untuk menghadapi pasar global yang semakin kompleks, sehingga PT Indofood ini perlu mengembangkan strategi khusus terutama di bidang produksi, pemasaran, penjualan, dan penetapan harga. Selanjutnya ada bentuk keunggulan perusahaan Indofood dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi perusahaan makanan dan minuman ini merupakan salah satu perusahaan yang tergolong mampu bertahan pada masa-masa persaingan global dan tidak terpengaruh pada pergerakan situasi ekonomi makro ataupun kondisi bisnis secara umum. Kelancaran produk makanan dan minuman akan tetap terjamin karena hasil produknya itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang cenderung lebih stabil produknya dibandingkan dengan produk industri lain, serta dengan adanya sikap masyarakat yang lebih konsumtif sehingga dibutuhkan oleh banyak pihak, dan masyarakat juga akan tetap membutuhkan produk makanan dan minuman. Makanan dan minuman di sini itu merupakan produk yang kebutuhan pokoknya itu telah mencapai segmen pasar yang mendunia, dikarenakan makanan dan minuman ini kan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, di sini PT Indofood telah banyak memproduksi makanan cepat saji yang dikarenakan sikap masyarakat modern yang lebih konsumtif. Misalnya di sini produksi dari PT Indofood itu contohnya ada Indomie, Lays, dan juga masih ada banyak lagi. Jadi di sini Indomie itu merupakan merek produk mie instan dari Indonesia, yang mana di Indonesia ini Indomie diproduksi oleh PT Indofood. Di Indonesia nama Indomie itu sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Indomie memiliki cita rasa yang telah disesuaikan pada selera Indonesia, dan tidak hanya rasanya saja namun juga harga Indomie itu juga disesuaikan dengan harga yang ekonomis sehingga Indomie dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu Indomie banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang juga warga Indonesia yang melakukan perjalanan jauh ke luar negeri pun membawa Indomie, dikarenakan Indomie merupakan makanan praktis yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan dan juga sesuai dengan selera Indonesia. Produsen Indomie ini mengatakan bahwa mereka ini makanan ini sehat dan juga bergizi, yang mengandung gizi seperti energi, protein, niacin, asam folat, mineral, zat besi, dan natrium, dan masih banyak vitamin lainnya seperti vitamin A, B1, B6, dan B12. Meskipun demikian, penggunaan mie instan yang keseringan ini juga tidak dianjurkan, karena dalam Indomie juga mengandung pewarna yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Selain itu, tidak hanya Indomie, PT Indofood juga memproduksi berbagai macam snack. Contohnya Lays. Nah, di sini Lays ini merupakan snack cepat saji yang mudah ditemui dan mudah didapatkan di mana saja karena Lays sekarang ini banyak dijual di pasaran. Nah, untuk bertahan di pasaran, PT Indofood ini membuat berbagai macam ukuran pengemasan dan juga berbagai macam varian rasa di produk ini. Lays ini banyak diminati oleh masyarakat karena
less ringan untuk dibawa kemana saja dan bisa digunakan untuk cemilan saat santai dan juga cemilan saat perjalanan. PT Indofood ini juga memproduksi produk terbarunya yaitu Oatella Opak, yang mana peluncuran varian baru ini sekaligus memperkuat posisi Oatella sebagai pemimpin pasar, dikategorikan makanan ringan modern yang berkonsep tradisional yang terus dilakukan inovasinya. PT Indofood ini berkomitmen untuk terus memberikan cemilan nikmat serta berkualitas bagi konsumen Indonesia melalui berbagai inovasinya. Dan untuk terus bertahan di pasaran, PT Indofood ini setiap tahunnya juga melakukan inovasi terbarunya sehingga memiliki berbagai macam produk terbarunya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai profil usaha, strategi, dan lainnya. Ada kurang lebihnya baik perkataan maupun ucapan saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.